Halo kolega, jumpa lagi dalam seri pengantar ilmu hukum bagian ketiga. Masih dalam mengenal hukum. Kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan pluralisme hukum. Sebelum membahas tentang sistem hukum, maka kita perlu memahami apa itu sistem. Secara etimologis, kita dapat menemukan pengaruh dan sumber bahasa dari kata sistem itu dalam beberapa kamus. Misalnya pada kamus Oxford dan beberapa kamus lain. Kata sistem dalam bahasa Indonesia saat ini diserap dari bahasa Belanda system atau juga sering digunakan kata stelsel untuk luasan yang lebih kecil dan spesifik. Dan juga dari bahasa Inggris system. Kata sistem dalam bahasa Inggris dipengaruhi dari kata dalam bahasa Perancis sisteme atau dari bahasa Latin sistema yang dipengaruhi dari bahasa Yunani systema. Dalam konteks hukum, sistem dapat diartikan sebagai keseluruhan atau kesatuan yang utuh dari tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi yang membentuk suatu pola dan keteraturan tertentu. Unsur dari sistem hukum itu terdiri dari nilai asas dan norma hukum, budaya hukum, serta yurisdiksi dan entitas hukum. Nilai, asas, dan norma telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Budaya hukum adalah pengaplikasian dari nilai, asas, dan norma itu dalam tindakan-tindakan konkret secara terus-menerus sehingga membentuk pola yang dianggap sebagai suatu kelaziman. Yurisdiksi adalah wilayah di mana hukum itu berlaku, sedangkan entitas hukum adalah subjek dan objek dari hukum itu. Objek hukum bisa berupa eksistensi apa saja yang diatur oleh hukum, bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan sosial. Sementara subjek hukum terdiri dari dua bentuk entitas. Pertama, orang perorangan secara individual atau sering disebut dengan naturlech persoon, dan yang kedua adalah suatu organisasi, lembaga, instansi, atau bentuk apapun yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu entitas atau sering disebut dengan badan hukum atau rechtspersoon. Jadi, unsur-unsur yang disebutkan tadi itulah yang membentuk sistem hukum. Sebuah pertanyaan besar yang sering diutarakan ketika orang mempelajari sistem hukum adalah, ada berapa banyak sistem hukum yang berlaku di dunia ini? Jamak secara sederhana, orang sering membedakan sistem hukum itu dalam 4 jenis. Pertama, sistem hukum adat atau customary law. Yang kedua, sistem hukum religious. Ketiga, sistem hukum Anglo-Saxon atau juga disebut dengan sistem hukum common law. Dan yang keempat, sistem hukum Eropa kontinental atau juga disebut dengan sistem hukum civil law. Namun, ada banyak perdebatan di seputar pengklasifikasian sistem hukum ini, termasuk kemurnian dari suatu sistem hukum. Sebagai contoh, perdebatan tentang sistem hukum apakah yang dianut oleh Indonesia, jamak kita sering mendengar pernyataan bahwa Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Tetapi apabila kita mencari dasar pernyataan itu secara tegas dan rinci dalam suatu teks undang-undang, kita tidak akan menemukannya. Pernyataan itu muncul karena kecenderungan dan kelaziman-kelaziman dalam praktek hukum di Indonesia. Sehingga pernyataan yang benar bukanlah
Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental, namun Indonesia cenderung menggunakan sistem hukum Eropa kontinental. Bahkan, beberapa ahli juga berpendapat bahwa saat ini tidak ada negara yang masih menerapkan satu sistem hukum secara murni. Dengan memberi contoh apa yang terjadi di Prancis saat ini, Freeman berpendapat bahwa bahkan Prancis yang menjadi ibu dari sistem hukum Eropa kontinental pun dalam prakteknya tidak lagi menjalankan secara murni seperti di dalam teori. Ia menyatakan, dalam sistem hukum sipil modern saat ini tidak ada kesatuan yang lengkap antara teori dan praktik. Pandangan yang cukup ekstrim dikemukakan oleh Griffiths. Ia berpendapat bahwa hukum yang tersentralisasi hanyalah mitos tentang suatu kondisi ideal, sebuah klaim berdasarkan ilusi. Sebaliknya, pluralisme hukum adalah fakta. Beberapa ahli, misalnya Sally Engelmary, Sally Folkmore, Pospisil, Griffiths, Twining dan Galligan, sampai pada Sutanjo Wigno Subroto menjelaskan bahwa pluralisme hukum secara umum dijumpai pada suatu kondisi di mana ada dua atau lebih sistem hukum berlaku pada suatu lapangan sosial atau geografis yang sama. Sulistiowati Irianto menjelaskan bahwa hukum dari berbagai aras dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas dan terjadi persentuhan, interaksi, kontestasi, dan saling adopsi yang kuat di antara hukum internasional, nasional, dan lokal yang merupakan ruang dan konteks sosiopolitik tertentu. Jadi, perdebatan-perdebatan ini menyimpulkan bahwa saat ini tidak ada satu negara yang menjalankan suatu sistem hukum yang tunggal secara murni. Kolega, demikian pembahasan kita kali ini mengenai sistem hukum dan pluralisme hukum. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.